Kemudian jenis kecelakaan yang keempat adalah beban terjatuh atau barang menjadi rusak. Nah, seperti yang saya sudah jelaskan di video sebelumnya bahwa dari data osa.gov gitu ya, bahwa 75% barang rusak dan hancur itu disebabkan oleh terjatuhnya forklift pada saat menaikkan barang ke dalam rak atau ke dalam rak yang lebih tinggi. Selain fungsi forklift itu memindahkan beban berat ke tempat yang dari A ke tempat B, juga memindahkan barang atau mengambil barang dari tempat tinggi ke tempat rendah atau dari rendah menyimpan ke tempat tinggi atau ke dalam rak. Nah, tetapi jika tidak dilakukan dengan benar dapat menyebabkan malapetaka. Beban yang tidak rata atau tidak seimbang dapat bergeser ketika diangkat, kemudian dilakukannya dengan cepat-cepat sehingga barangnya menjadi jatuh dan rusak. Bahkan tidak menutup kemungkinan nabrak si rak sehingga rubuh hampir satu rak penuh gitu ya. Nah, itu adalah hal yang sangat fatal ya. Tentunya selain juga membahayakan diri sendiri, akan merugikan bisnis karena barangnya menjadi rusak. Tadi udah saya sampaikan bahwa peletakan beban yang tidak center. Jadi ketika Anda mengangkat beban, pastikan beban itu center atau titik pusatnya dengan jelas sehingga kiri dan kanan menjadi seimbang. Yang kedua, bergerak terlalu cepat, terlalu buru-buru ya karena dikejar target. Dan yang ketiga, garpunya bengkok atau garpunya tidak rata, satu sama yang lain, yang kiri dan kanan itu tidak simetris. Nah, inilah pentingnya kenapa forklift sebelum dioperasikan itu harus diuji riksa dulu oleh ahli K3 pesawat angkat, pesawat angkut untuk memastikan bahwa garpu yang digunakan itu rata. Pun di Permenaker nomor 8 tahun 2020 sudah diatur kerataannya, sudah diatur berapa ketipisannya sampai maksimum garpu itu bisa digunakan. Pencegahannya, pastikan pusat beban, jadi senternya harus jelas, kemudian ngangkatnya perlahan-lahan saja, tidak usah buru-buru ya, ketimbang nanti kecelakaan kerja, barangnya menjadi jatuh, menjadi rubuh, mendingan kita pelan-pelan saja. Jadi safety oriented, bukan target oriented ya. Kemudian yang terakhir adalah pastikan garpunya rata, pastikan garpunya telah disertifikasi oleh PJK3 atau sudah dicek oleh ahli K3 pesawat angkat dan angkut. Inilah jenis kecelakaan, yaitu kegagalan mekanis. Beberapa akhir tahun lalu saya dapat kabar dari salah satu perusahaan klien saya bahwa telah terjadi kecelakaan fatal hingga menimbulkan korban jiwa. Jadi operatornya tidak sempat menghindar dan dia kejepit di antara bodi forklift dan kabin. Jadi kabinnya ringsek karena tertimpa barang. Ternyata kenapa dia bisa tertimpa barang? Ketika posisi barang ini diangkat, gitu ya, ke atas, barang ini berat, ya, kertas kalau tidak salah barangnya. Kemudian mas yang untuk penopang barang ini copot atau lepas. Kenapa? Karena masnya ternyata longgar, bautnya longgar. Jadi entah patah, entah nggak dicek atau apa. Sehingga pada saat mengangkat barang, mengangkat beban tontonan, gitu ya, masnya tidak kuat nahan sehingga masnya sama barangnya jatuh menimpa kabin, dan kabinnya ini tidak kuat sehingga dia ringsek. Operatornya tidak sempat untuk lari, operatornya kegencet di dalam kabin. Inilah salah satu contoh kegagalan mekanis. Kenapa kegagalan mekanis? Kemungkinan apakah operatornya itu tidak mengecek sebelum dia mengoperasikan unit, atau memang si bautnya, si masnya ini kurang perawatan. Bahwa ketika kita atau ketika operator berhati-hati dan mengikuti keselamatan kerja pada saat mengoperasikan forklift, tetap aja kecelakaan itu bisa terjadian. Kenapa? Karena operator hanyalah salah satu komponen dari forklift itu sendiri. Jadi operator itu adalah bagian dari forklift. Jadi pada saat operator itu mengoperasikan forklift, harus dipastikan forklift itu dalam kondisi baik dan terawat semua komponen-komponennya. Makanya di awal, kenapa forklift itu harus dirawat? Salah satunya adalah menghindari kecelakaan kerja seperti ini. Nah, penyebabnya apa kegagalan mekanis? Yang pertama, mungkin forklift itu belum diriksa. Karena seperti yang saya sampaikan sebelumnya, pengujian dan pemeriksaan itu adalah ada berkala. Pengujian pertama, kemudian pengujian berkala, pengujian ulang, dan pengujian khusus. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, tidak dilakukan perawatan berkala. Forklift itu ada jam-jam tertentu yang harus dilakukan perawatan. Contoh misalnya, setiap 250 jam forklift engine itu harus ganti oli, harus dicek. Setiap 250 jam atau setiap 40 jam atau seminggu sekali, 2 minggu sekali, dan sebulan sekali. Ada komponen-komponen yang itu memang kalau sudah mencapai masa pakai jam tertentu harus diganti. Yang ketiga, mungkin operator tidak melakukan pemeriksaan awal. Ingat,
salah satu tugas dan tanggung jawab seorang operator forklift adalah memastikan sebelum operasional bahwa forklift itu aman, selamat, dan kondisi unitnya prima pada saat mau digunakan. Pencegahannya, lakukan uji riksa oleh PJK 3 atau oleh ahli K3, kemudian lakukan perawatan berkala tentunya, dan yang terakhir adalah melakukan pemeriksaan oleh operator itu sendiri sebelum mengoperasikan forkliftnya masing-masing. Dan yang terakhir adalah operator belum di training. Nah, ini sebenarnya inti dari penyebab kecelakaan forklift. Kenapa demikian? Karena terjadi kecelakaan forklift itu tidak akan kejadian kalau operatornya sudah kompeten, kalau operatornya sudah di training. Nah, operator forklift harus mengetahui dasar-dasar pengoperasian forklift yang aman dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Inilah merupakan tanggung jawab dari si pemilik perusahaan, tanggung jawab dari pengurus. Tidak boleh mengambil jalan pintas hanya untuk menghemat uang, menghemat waktu, terus mengizinkan operatornya yang belum training, yang bisanya karena otodidak, yang belum punya lisensi untuk mengoperasikan forklift. Nah, ini bahaya. Ini dari awal opening saya menyampaikan bahwa ini adalah gunung es. Gunung es yang suatu saat akan mencair, akan menjadi hal yang berbahaya buat perusahaan di mana perusahaan itu menggunakan forklift, kemudian operatornya belum pernah training, dia nggak tahu safety operasionalnya. Nah, penyebabnya apa? Biasanya operator tidak training, kemudian perusahaan mengizinkan. Yang pertama, perusahaannya terlalu target oriented. Nggak perlu lah itu training, buang-buang waktu, ya jalan-jalan aja. Wah, ini habis waktu 3 hari buat training. Target oriented. Yang kedua, hemat waktu. Ya, kata, wah ini waktu adalah uang. Untuk training nggak perlu lah, gitu ya. Yang penting udah bisa sendiri, udah jalan aja, nggak perlu training. Yang ketiga adalah trainingnya tidak relevan. Kadang-kadang yang dibutuhkan seorang operator itu apa, tapi yang diberikan training sama tim HRD, tim personalia gitu ya, tim developernya nggak cocok. Nah, ini perlu lagi konsultasi dengan tim-tim training di perusahaan Anda. Pencegahannya, atur schedule pelatihan. Ya, perusahaan yang berkembang adalah perusahaan yang mengembangkan karyawannya. Kalau karyawannya berkembang, otomatis bisnisnya juga pasti akan berkembang. Yang ketiga, pelatihan yang lebih ekstensif. Jadi harus ada refresh training. Misalnya, operator ini memang sudah training, sudah punya lisensi, tetapi dengan sibuknya pekerjaan, dia 6 bulan, kemudian 1 tahun, dia akan lupa kaidah-kaidah pada saat mengoperasikan forklift. Itulah kenapa menurut osa.gov yang saya sampaikan sebelumnya, bahwa training berkala itu bisa mereduce hampir 70% kecelakaan kerja dengan training. Yang ketiga adalah fokus pada training keselamatan kerja. Guys, itulah jenis kecelakaan yang sering terjadi di area pabrik atau area industri manufaktur.